Sebetulnya dengan kondisi penanganan kasus suap, ya dugaan suap untuk anak-anak Jokowi itu, meskipun KPK bilang kurang alat bukti, tapi di sisi lain sebetulnya kita menganggap berasumsi bahwa ini tidak ditangani secara serius. Yang ada justru sebaliknya, bagaimana supaya kasus ini ditutup. Itulah sebabnya kita datang untuk mendorong KPK berani mengusut dugaan KKN keluarga Jokowi ini gitu. Apalagi kita berharap ya dengan sikap Bu Mega yang belakangan ini juga menyayangkan berbagai penyelesaian kasus atau berbagai sikap politik yang semakin parah ya, yang ditunjukkan oleh Presiden, misalnya pengurangan hukuman bagi Sambo dari seumur hidup menjadi dari hukuman mati menjadi seumur hidup, kemudian tentang KPK atau niat untuk misalnya perpanjangan 3 periode, itu kan hal yang menunjukkan bahwa Bu Mega sendiri sebagai partai pengusung Jokowi menjadi presiden itu sangat concern dengan perkembangan penyelenggaraan negara belakangan ini. Memang kita berharap dengan adanya kunjungan atau gugatan atau tuntutan ke KPK kemarin itu, pihak-pihak yang selama ini diam ya itu bisa tersadarkan dan mau berpartisipasi untuk juga melakukan tuntutan. Ya, jadi kemarin itu sebetulnya kita bukan menambah informasi atau ada informasi baru yang disampaikan, tapi prinsipnya ada 3 hal penting ya. Pertama, kita seperti yang disampaikan Pak Rizal Ramli di depan wartawan setelah keluar dari gedung KPK. Dan waktu kemarin itu kan kita juga tidak sempat bertemu dengan pimpinan ataupun humas atau siapapun ya, cuma adanya keamanan yang minta kita nunggu kira-kira setengah jam lebih. Setelah keluar, Pak Rizal menyampaikan kondisi negara yang lebih parah ya dari sisi KKN-nya dibanding era Pak Harto. Kemudian disampaikan juga tentang sikap Jokowi yang terus berupaya mempertahankan kekuasaan melalui keluarga atau anak menantunya. Prinsipnya ke KPK itu untuk menyampaikan bahwa KKN sekarang ini semakin ganas, brutal di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kemudian yang kedua,
kita ingin mengulang laporan yang sudah disampaikan sekitar 2021 yang lalu tentang laporan Mas Ubed ke KPK. Kemudian yang ketiga, kita ingin menyampaikan secara umum beberapa kasus untuk bisa diusut oleh KPK. Jadi itu sebetulnya ya. Jadi secara prinsip ingin menyampaikan KKN yang semakin ganas, kemudian menagih penanganan laporan kasus tentang dugaan korupsi atau suap anaknya Jokowi. Kemudian yang ketiga, secara umum ingin mendorong KPK menuntaskan kasus-kasus korupsi seperti kasus korupsi BTS atau korupsi pajak 349T dan seterusnya. Jadi itu tiga hal itu sebetulnya keinginannya kemarin, tapi bicara tentang penerimaan KPK yang memang tidak ingin ya menerima kita secara formal di dalam ruang-ruang rapat begitu, dimanapun itu kita sudah siap dan kita datang dengan sekitar 50-100 orang, yang dibolehkan masuk 8 orang. Setelah kita masuk nunggu sekitar setengah jam, itu memang tidak ada yang berkenan untuk menerima, alasannya pimpinan itu tidak ada di tempat begitu. Nah, ya dokter, ya silakan dokter, ya silakan. Ya, sebetulnya dengan kondisi penanganan kasus suap, ya dugaan suap untuk anak-anak Jokowi itu, meskipun KPK bilang kurang alat bukti, tapi di sisi lain sebetulnya kita menganggap berasumsi bahwa ini tidak ditangani secara serius. Yang ada justru sebaliknya, bagaimana supaya kasus ini ditutup. Itulah sebabnya kita datang untuk mendorong KPK berani mengusut dugaan KKN keluarga Jokowi ini gitu. Harapannya kan sebetulnya pimpinan KPK itu berani bertindak independen, tidak takut kepada kekuatan oligarki yang menekan supaya ini dihentikan. Apalagi kita berharap ya dengan sikap Bu Mega yang belakangan ini juga menyayangkan berbagai penyelesaian kasus atau berbagai sikap politik yang semakin parah ya, yang ditunjukkan oleh Presiden, misalnya pengurangan hukuman bagi Sambo dari seumur hidup dari hukuman mati menjadi seumur hidup, kemudian tentang KPK atau niat untuk misalnya perpanjangan 3 periode, itu kan hal yang menunjukkan bahwa Bu Mega sendiri sebagai partai pengusung Jokowi menjadi presiden itu sangat concern dengan perkembangan penyelenggaraan negara belakangan ini. Nah, karena itu kita juga berharap dengan kita melaporkan, mendorong supaya kasus dugaan suap terhadap anak Jokowi itu bisa juga disuarakan oleh Bu Mega atau PDIP. Artinya kita sudah datang ke sana, KPK kita dorong menuntaskan, harapan kita juga PDIP dan Bu Mega bersikap yang sama supaya ini benar-benar dituntaskan. Karena kita melihat, saya sebutkan tadi, indikasi tentang sikap Bu Mega yang sebetulnya konsisten dengan agenda reformasi, itu bisa menunjukkan di sisi lain betapa parahnya KKN yang terjadi di era Pak Jokowi selama memerintah, terutama dalam 4-5 tahun terakhir. Saya kira itu mungkin ya secara umum apa yang kita lakukan kemarin. Ya, dengan 3 hal yang tadi Abang sebut terkait dengan catatan KKN, tindak lanjut laporan terkait dugaan suap dan korupsi Kaisang Gibran, dan beberapa kasus korupsi yang tidak direspon karena tidak ada satupun pimpinan KPK atau
perangkat KPK yang menemui. Apa ini mengkonfirmasi tentang apa dan apa tidak lanjut kemudian Bang Marwan Batubara dengan kasus kejadian kemarin ini? Ya, memang kita berharap dengan adanya kunjungan atau gugatan atau tuntutan ke KPK kemarin itu pihak-pihak yang selama ini diam ya itu bisa tersadarkan dan mau berpartisipasi untuk juga melakukan tuntutan. Kalau dulu reformasi 98 itu terjadi karena merajalelanya KKN sehingga rakyat itu turun berhari-hari menduduki kompleks DPR MPR Senayan ya sehingga terjadilah reformasi. Jadi karena KKN dulu intinya. Sekarang itu KKN-nya lebih parah gitu. Dan ini urusannya bukan cuma KKN tapi juga niat dari Jokowi yang didukung oleh oligarki untuk seolah-olah ingin jadi raja di Indonesia gitu. Padahal konstitusi itu masih berlaku dan faktanya kan mungkin lebih dari puluhan ya delik pidana, kemudian etika, kemudian administratif. Kalau kita bicara tentang kualifikasi presiden itu sudah menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran konstitusi oleh Presiden Jokowi untuk segera bisa dimakzulkan. Jadi situasinya sudah lebih parah dibanding menjelang reformasi era Orde Baru. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian orang-orang pinter di kampus atau aktivis yang memang punya semangat perbaikan ke arah perubahan yang lebih baik, itu tetap diam. Bagaimana nanti kelanjutan Indonesia ke depan? Bisa-bisa nanti kita menjadi kuli-kuli ya di antara konglomerat oligarki dan Cina yang kelihatannya belakangan ini mengarah untuk menguasai kita gitu. Jadi ini lebih kepada wake up call ya. Kita ingin membangunkan, kalau istilah yang juga sering teman-teman aktivis sampaikan itu, ini sudah ada azan ini gitu. Azan untuk sholat itu artinya kita mari berjamaah melawan rezim yang semakin otoriter dan semena-mena ini, jangan diam saja. Dan sebaliknya, untuk orang-orang yang masih saja membela rezim yang sudah parah KKN-nya ini, saya kira mereka pun pantas untuk kita gugat. Jadi intinya adalah kita ingin membangunkan, kita ingin mengajak, dan dengan begitu nanti timbul perlawanan masif dari rakyat dalam bentuk people power. Kenapa ini terus kita gaungkan? Karena memang harapan kita untuk terjadinya proses hukum seperti yang diatur dalam konstitusi, terutama pasal 7A, pasal 7, 7B, dan seterusnya itu sangat kecil kemungkinannya untuk bisa terjadi. Sebab kalau kita bicara pemakzulan itu ada aspek hukum yang itu perlu diproses di DPR lalu di-endorse di MK, untuk nanti ada proses politik di MPR. Ini kemungkinan untuk mulai dari DPR saja itu kecil, karena politiknya lebih dominan dibanding hukum. Padahal tadi, kalau kita bicara pemakzulan, kalau kita bagi itu kepada 3 aspek, ya ada aspek administrasi, ada aspek pidana, ada aspek etika, semuanya ini sudah dilanggar gitu. Mulai dari administrasi, ya ijazahnya palsu, dan tidak sampai sekarang tidak bisa membuktikan punya ijazah asli, ya kan? Kemudian bicara etika, dia sebagai presiden, tapi dia cawe-cawe dan berniat buruk untuk mendapatkan jabatan periode ketiga dengan berbagai rekayasa dan intervensi. Lalu salah satunya itu kan ingin menguasai pimpinan Partai Demokrat misalnya. Kalau
belakangan ini juga coba Golkar, dan kayaknya Golkar juga sudah takluk ya dengan intervensi itu. Kemudian kalau bicara pidana, saya kira sudah cukup banyak ya, misalnya menerbitkan Perpu tentang Ciptaker, Perpu tentang beberapa kali penetapan APBN yang mestinya itu ditetapkan sebagai undang-undang yang mestinya dibahas dengan DPR ya. Dan Perpu ini atau malah ada Perpres bisa mengalahkan undang-undang, ini kan sudah jelas pelanggaran pidananya gitu. Belum lagi kalau pidana itu termasuk berkhianat kepada negara. Dengan misalnya kita bicara adanya Perpres tentang HGU, HGB, sekian ratus tahun ya. Padahal kalau setiap ada perjanjian bilateral antar negara, itu diatur untuk supaya melibatkan DPR, dan ini tidak dilakukan. Jadi kembali tadi, 3 aspek penting tentang bahwa ini sudah layak, sudah menjadi delik untuk dimakzulkan, itu sudah lebih dari cukup. Masalahnya tadi karena politiknya dominan, politiknya juga sudah sangat rusak karena DPR-nya itu sudah ditaklukkan, maka proses itu, proses politik di DPR untuk nanti ada pansus misalnya, lalu ada rekomendasi ke MK, itu kemungkinannya sangat kecil. Itu sebabnya kalau orang-orang yang paham ya, orang awam juga paham sebetulnya, tidak perlu harus sekolah hukum tata negara ya, tidak juga perlu harus belajar undang-undang dan sebagainya. Di lapangan itu sudah terbukti berbagai pelanggaran, cuma DPR-nya diam. Maka kalau kita mengajak bangkit melawan, saya kira ini karena memang ajakan ini didasari kepada prinsip moral Pancasila, prinsip bahwa kita juga dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar untuk mengajak rakyat melawan rezim oligarki ini. Saya kira begitu mungkin yang lebih ringkas ya, kenapa kita menganggap bahwa gerakan-gerakan kita ini termasuk ke KPK, mungkin minggu depan kita ke Kejaksaan, itu untuk membangunkan semua rakyat. Terjadi KKN merajalela, negara Indonesia terancam untuk dijajah asing dan dikuasai oligarki, maka mari sama-sama kita bangkit.